Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya. Namun kali ini dengan situasi yang sedikit berbeda daripada biasanya. Pada situasi yang normal biasa kita bisa bertatap muka, bisa saling berinteraksi, bahkan bisa melakukan kebiasaan antara guru dan murid yaitu saling berjabat tangan. Dan yang paling penting kita biasanya bisa belajar dalam satu ruangan dan waktu yang sama untuk saling berbagi ilmu. Namun pada saat-saat ini kita tidak bisa melakukan yang biasanya kita lakukan. Kita tidak bisa bertatap muka dalam satu ruangan yang sama, tidak bisa berinteraksi dalam satu ruangan yang sama. Pasti kalian sudah tahu. Karena sekarang masih masa pandemi. Dan Pak Guru awali pelajaran kali ini, penjelasan materi yang nanti akan saya jelaskan dengan mengucap doa dalam hati kita masing-masing agar setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, setiap niat kita untuk belajar selalu diiringi dengan kesehatan. Selalu diiringi dengan kebugaran fisik sehingga kita bisa memulai setiap pelajaran, memulai setiap pembelajaran dengan fisik yang sehat dan kuat. Oke, pada materi kali ini Pak Guru akan menjelaskan sistem organisasi kehidupan. Maka dari itu saya mohon kalian persiapkan peralatan untuk menulis. Barangkali nanti kalian saya suruh untuk merangkum atau saya suruh untuk memperhatikan, terus kemudian kalian membuat resume. Jadi dipersiapkan pulpen sama kertasnya masing-masing untuk menulis apa yang kira-kira nanti penting, apa yang kira-kira nanti kalian perlu ingat-ingat, ya. Oke, baiklah. Kita bisa lihat tujuan yang pertama itu adalah, saya tampilkan dulu ya, tampilkan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama nanti kalian harus bisa mengenal organisasi kehidupan dari tingkat sel sampai tingkat organisme. Bahkan nanti saya kenalkan juga kalian ke tingkat bioma, ya. Boleh diulangi lagi, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah kalian mengetahui sistem organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil, tingkat sel, sampai yang berbentuk individu. Itu yang pertama. Sambil bisa dilihat kalian itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi ada 3. Yang kedua adalah membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini penting ya. Kenapa? Karena dalam klasifikasi makhluk itu dibagi menjadi 2, yang paling besar, yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua adalah hewan, ya. Jadi selnya pun pasti berbeda. Jadi tujuan yang kedua kalian harus tahu dan bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah dapat membedakan tingkat organisme atau tingkat organisasi kehidupan, ya, mulai dari tingkat sel sampai kemudian nanti berkumpul menjadi individu, kemudian berkumpul menjadi komunitas, kemudian lagi berkumpul menjadi ekosistem, dan yang paling luas nanti bisa menjadi bioma. Seperti itu. Ya, dilihat coba ya anak-anak, bisa dilihat di layar kalian ya. Di situ ada sebuah gambar yang itu semua ada di dalam tubuh kita. Organ yang saya tampilkan itu ada dalam tubuh kita. Nah, ya. Saya ulangi lagi, organ yang saya tampilkan itu ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi bisa kalian lihat di situ ada gambar apa, anak-anak? Iya, betul. Di situ adalah gambar paru-paru, ya. Paru-paru. Paru-paru bisa bekerja sendiri enggak kira-kira? Paru-paru bisa bekerja sendiri enggak? Misalnya paru-paru fungsinya untuk apa? Ya, betul, bernafas. Tetapi apakah cukup bernafas hanya dengan menggunakan paru-paru? Tidak cukup. Nah, awalnya paru-paru kan
membutuhkan organ yang lain. Nah, seperti kalian lakukan setiap detik, setiap saat, kalian menghirup udara melalui apa? Hidung, betul, melalui hidung kan. Dihirup, terus kemudian menuju ke esofagus, terus kemudian baru ke paru-paru. Nah, itu terdiri dari beberapa organ, organ ya. Tetapi organ sebelum terbentuk menjadi organ itu ada susunan sebelumnya, yaitu jaringan. Jaringan sebelum menjadi organ ada yang menyusun sebelumnya, yaitu yang paling kecil. Namanya adalah sel, betul ya. Nah, tadi Pak Guru contohkan contoh organ paru-paru ya. Kalian bisa sambil mengamatinya atau sambil mengira-ira bahwa paru-paru saya itu ada di sebelah sini, kanan dan kiri. Ya, terus hidung dan esofagus atau tenggorokannya juga memiliki posisi sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja bersama-sama untuk membentuk satu sistem yang disebut dengan sistem pernafasan. Nah, tadi Pak Guru bilang paru-paru itu termasuk organ, terus kemudian organ bergabung menjadi sistem organ, ya kan? Nah, perlu kalian simak di sini, ya. Itu sebelum menjadi organ ada apa? Jaringan, betul. Sebelum menjadi jaringan ada apa? Yang paling rendah atau yang paling kecil itu adalah sel. Nah, jadi dimulai dari sel itu pasti bagian yang paling kecil dari satu organisme. Setelah sel terbentuk, ya, kemudian mereka bergabung, sel demi sel itu bergabung, membentuk satu jaringan. Ya, contohnya jaringan saraf, jaringan otot, ya. Nah, dari jaringan, beberapa jaringan membentuk satu kesatuan, membentuk satu fungsi yang sama, menjalankan fungsi yang sama, namanya adalah organ. Itu tingkat yang ketiga. Kemudian organ demi organ itu berkumpul membentuk fungsi yang sama juga, menjalankan fungsi yang sama juga. Contoh tadi, di situ juga sudah Pak Guru tampilkan tadi gambarnya ada paru-paru, ya. Paru-paru itu kalau hanya paru-paru itu namanya organ. Tetapi kalau misalnya terdiri dari hidung, terdiri dari tenggorokan, atau kerongkongan, terdiri dari paru-paru, ya, di dalam paru-paru ada alveolus, nah itu disebut dengan sistem organ. Mereka menjalankan satu fungsi yang sama, yaitu untuk bernafas, seperti itu, ya. Jadi yang pertama perlu diingat tadi, ya, flashback lagi tujuan pembelajarannya. Yang pertama kamu harus tahu sistem organisasi kehidupan yang dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Ayo, apa? Bisa disebutkan bersama-sama, ya. Dan dilihat di layar kalian ada yang pertama sel, kemudian membentuk bergabung menjadi jaringan, kemudian jaringan bergabung lagi, ya, membentuk organ. Organ bergabung lagi untuk menjalankan fungsi yang sama, membentuk sistem organ. Sistem organ, ya, di dalam tubuh itu kan tidak hanya satu. Ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem gerak, ya, berbagai macam sistem organ bergabung untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda dalam satu makhluk. Nah, itulah disebut sebagai organisme. Ya. Jadi dari sel, jaringan, organ, sistem organ ke organisme itu mereka awalnya cuman bagian-bagian kecil dan bergabung sampai membentuk satu organisme. Sel itu pertama kali diteliti oleh Robert Hooke. Bisa kalian lihat di sini, itu orangnya yang pertama kali meneliti tentang sel, Robert Hooke, ya. Jadi dia mengatakan bahwa bagian terkecil dari satu organisme, ya, itu adalah sel. Jadi kalau dibalik pengertiannya, sel adalah bagian terkecil dari satu organisme. Jadi belum membentuk jaringan, organ, sistem organ, organisme, itu yang paling kecil adalah sel. Nah, tadi di awal Pak Guru bilang, sel itu dibagi menjadi dua macam secara garis besar, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Ya. Perlu dilihat ini, ya, ini adalah sel tumbuhan,
Bisa kalian amati dulu. Di situ ada suatu bentuk yang di tengah-tengahnya seperti telur ya. Kemudian dikelilingi lapisan berwarna hijau ya. Terus kemudian di dalam lapisan itu yang berwarna hijau ada beberapa organel sel ya. Jadi dari bagian yang paling kecil itu masih ada lagi bagian-bagian di dalamnya ya. Itu contoh dari penampang sel tumbuhan ya. Kemudian yang kedua adalah sel hewan. Yang kedua sel hewan ya. Nah, tadi sel tumbuhan seperti itu. Seolah-olah ada lapisan yang keras yang mengelilinginya. Ya, di situ disebut dengan dinding sel. Itu kenapa setiap kalian memegang kayu contohnya atau memegang kursi misalnya atau memegang bangku atau memegang meja itu pasti keras. Tetapi yang kedua ini adalah sel hewan. Ya. Sel hewan itu tidak diselubungi oleh lapisan yang keras. Jadi kalau kalian pegang kulit itu pasti agak lembut ya, agak lembek ya. Oke, jadi itu perbedaannya yang pertama ya. Menuju ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Kamu sudah tahu yang pertama dari segi bentuknya saja sudah berbeda. Sel tumbuhan seolah-olah ada yang melapisi, itu disebut dinding sel. Sedangkan sel hewan itu mulus, tidak ada ya lapis yang keras di luar. Nah, ini adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa dilihat di layar kalian ya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Artinya begini. Contoh, Pak Guru contohkan salah satu saja, nukleus. Itu ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Terus kemudian yang tidak ada contohnya adalah dinding sel, ya. Dinding sel itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kenapa alasannya? Ya, karena tumbuhan itu memiliki sifat yang keras, ada kulit yang keras. Jadi dia memiliki dinding sel itu yang menyebabkan itu tumbuhan bersifat keras. Sedangkan di sel hewan tidak ada dinding selnya, itu perbedaan yang kedua. Dan yang lainnya silahkan kalian bisa lihat sendiri di layar sambil ditulis di buku kalian ya. Tadi Pak Guru bilang di awal kalian harus persiapan buku dan alat tulis, itu ditulis ya. Ada perbedaan-perbedaannya sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, setelah mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, selanjutnya kalian harus mengetahui juga setelah sel itu selanjutnya apa? Ya. Nah, dilihat di sini, itu adalah gambar sel. Bisa dibaca sendiri ya, atau kalian sambil membaca dan melihat gambar dari selnya. Pengertian secara garis besar itu sel adalah bagian terkecil dari satu makhluk hidup. Dan yang kedua, bergabung membentuk satu jaringan. Itu contohnya ada ya, jaringan. Sebenarnya jaringan itu bergabung lagi membentuk satu organ. Nah, contohnya adalah paru-paru, jantung, ginjal, itu termasuk organ. Kemudian dari organ-organ itu bergabung membentuk dan menjalankan fungsi yang sama menjadi sistem organ. Ya, itu yang ditunjuk di sini adalah sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan, sistem organ ekskresi, sistem peredaran darah, ya, sistem gerak, dan lain sebagainya. Itu membentuk satu kesatuan dan akhirnya dari sistem organ itu membentuklah organisme. Jadi makhluk sempurna seperti kita, seperti saya dan kalian ya, baik tumbuhan ataupun hewan ya. Itu yang terakhir dari sistem organisasi kehidupan. Nah, tentunya setelah terbentuk menjadi organisme kita baik makhluk-makhluk atau makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan ataupun hewan-hewan ya, mereka saling berinteraksi. Ada yang satu jenis, hanya satu misalnya disebut individu, kemudian mereka bergabung lagi misalnya disebut populasi bergabung lagi dalam satu tempat yang sama, mereka membentuk komunitas kemudian mereka berinteraksi dengan alam sekitarnya, lingkungannya, membentuk ekosistem dalam jumlah yang sangat besar, dan di situ terjadi pergantian musim yang mempengaruhi interaksinya,
itu disebut bioma. Nah, itu yang terakhir. Jadi tadi dari sel, jaringan, organ, sistem organ menjadi organisme, organisme bergabung lagi membentuk populasi, bergabung lagi membentuk komunitas, kemudian saling berinteraksi membentuk ekosistem. Ekosistemnya sangat besar, dipengaruhi oleh iklim membentuk bioma. Nah, itu adalah siklus kehidupan kita. Ya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya setelah kalian paham dan menguasai tujuan pembelajarannya, kita akan mempelajari tentang lebih jauh tentang ekosistem. Ada apa saja sih di ekosistem, ya? Terus kemudian apa yang menyebabkan suatu ekosistem itu bisa berjalan, bisa berputar, bisa bersiklus, interaksinya bagaimana, ya? Dan yang terakhir ini Pak Guru simpulkan, ya. Saya simpulkan dari 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus tahu tentang urutan sistem organisasi kehidupan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu adalah sel, kemudian ke jaringan, kemudian ke organ, kemudian ke sistem organ, terus kemudian ke organisme. Ya, terus kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah, ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bisa dilihat di layar di sini, ya. Ini kesimpulannya. Jadi sel hewan tidak ada bagian-bagian, contohnya adalah dinding sel, tetapi bisa dijumpai di sel tumbuhan. Tetapi kalau nukleus dijumpai di dua-duanya. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Terus kemudian poin yang ketiga adalah membedakan antara organisme. Kalau organisme itu makhluk tunggal hanya satu. Terus kemudian populasi itu lebih dari satu, tapi makhluk satu jenis. Kemudian komunitas, berbeda jenis, tapi dalam satu lingkungan yang sama. Terus kemudian ada ekosistem. Ya, ekosistem adalah sudah kumpulan dari beberapa populasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah bioma, itu ekosistem dalam jumlah besar yang dipengaruhi oleh iklim. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kali ini. Disimak baik-baik, terus kemudian disimpan di otak. Ya, semoga pembelajaran kali ini benar-benar masuk ke dalam otak dan hati kalian. Terus kemudian terkunci rapat di dalamnya. Di pertemuan yang selanjutnya, ya, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Dan ini terakhir, Pak Guru berikan kalian tugas, ya, membuat bagan atau membuat gambar atau membuat miniatur sel